Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya hingga kita bisa bertemu kembali, hingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan yang penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di bulan Ramadan ini, di saat kita melakukan atau melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan dilipatkan ganda pahalanya secara 1000. Yang dimana setiap kita melakukan ibadah biasa saja itu pahalanya sedikit, tetapi di bulan ini pahala yang kita laksanakan sewaktu melaksanakan ibadah sangat amatlah banyak. Maka dari itu saya mengajak untuk para teman-teman semua untuk selalu senantiasa beribadah dan memperbanyak beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmatan lil alamin ini. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau sudah membawa umat Islam, umat Muslim dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang nuzulul Quran. Jika kita mengambil kata dari belakang Al-Quran, Al-Quran, maka kita sudah tahu semua bahwasanya Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk sebagai penunjuk bagi umat akhir zaman, yang merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran adalah peristiwa di mana turunnya Al-Quran dari langit ke bumi, atau bisa diartikan dari surga ke dunia. Jadi nuzulul itu artinya dari atas ke bawah, jika Quran itu artinya tetap Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran dari atas ke bawah, bisa diartikan turunnya Al-Quran dari surga ke dunia. Jadi nuzulul Quran terjadi pada malam ke-17 bulan Ramadan, yang dimana itu adalah hari tengah-tengah dari bulan Ramadan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Al-Quran merupakan kitab penunjuk bagi umat-umat Muslim, sebagai penunjuk bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dari Al-Quran tersebut diturunkan, maka umat manusia, umat Muslim akan lebih mudah untuk memahami ajaran-ajaran Nabi Muhammad, lebih mudah untuk memahami apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berwujud kitab. Ada juga dalilnya, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lainnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Astagfirullahaladzim. Jadi dari Al-Quran ini kita bisa mengambil bahwasanya kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana jika kita di bulan puasa ini, di saat kita sedang sakit, maka kita tidak berpuasa tidak apa-apa. Jika kita sedang dalam perjalanan jauh, kita tidak berpuasa tidak apa-apa. Tetapi kita harus istilahnya mengijoli, atau bisa diartikan menukar dengan hari-hari di luar Ramadan. Jadi sama aja kita seperti melunasi hutang kita di Ramadan. Jadi itulah tadi dari Al-Quran, bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yang lebih tepatnya pada malam ke-17. Jadi mengapa kita harus membaca Al-Quran? Karena itu salah satu ibadah yang nilainya sangat besar selain sholat, karena sholat tiangnya agama, jadi wajibnya kita sholat. Tapi jika kita tidak membaca Al-Quran tetapi kita sholat, maka pahala, maka ibadah yang kita laksanakan sama aja kurang, karena itu sama saja kita melaksanakan setengahnya dan kita tidak menjalankan setengahnya lagi. Jadi seperti kita menjalankan sholat tetapi kita tidak membaca Al-Quran tadi, atau misal kita hanya haji tapi kita tidak sholat dan tidak membaca Al-Quran. Teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati, kenapa nuzul Quran ini sangat berpengaruh bagi umat manusia? Dijelaskan bahwasanya nuzul Quran membuat atau mempermudah menghafal dan memahami Al-Quran bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika semisal Al-Quran itu tidak turun tapi hanya berwujud wahyu saja, tetapi tidak ada wujudnya, maka mungkin kita lebih susah untuk mempelajarinya. Jika tidak ada bahasanya seperti huruf-huruf hijaiyah, itu tidak ada, maka kita tidak akan paham bagaimana cara kita memahami bahwasanya agama Islam itu bagaimana, agama Islam itu seperti apa. Kita tidak akan tahu jika Al-Quran itu tidak ada, karena pada dasarnya jika seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran, maka sama saja dia hanya seorang Islam, karena seorang muslim itu berbeda dengan seorang Islam. Jika seorang Islam dia hanya bersyahadat
tetapi tidak melaksanakan ibadah yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi jika orang muslim, maka dia akan menjalankan ibadah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya bersyahadat, tapi tidak bersyahadat saja, dia juga melakukan sholat, berpuasa, berzakat, dan juga naik haji, dan tak lupa membaca Al-Quran. Jadi itulah tadi bagaimana peristiwa nuzulul Quran itu sangatlah berpengaruh bagi umat manusia, umat muslim, karena dalam Al-Quran, dalam setiap surat-surat yang di dalam Al-Quran ini menyimpan banyak makna, menyimpan banyak pengertian yang masuk akal, dan tidak hanya seperti selintas saja pemikiran, tetapi ini lebih dalam lagi pemikirannya. Jadi itulah tadi bagaimana turunnya Al-Quran adalah peristiwa yang sangat hebat, yang sangat mulia, yang dimana malam tersebut, maka di saat malam terakhir, di saat malam pertengahan itu, maka kebanyakan orang akan lebih giat membaca Al-Quran. Karena apa? Di bulan Ramadan ini kebanyakan orang itu mesti, jika dia paham bahwasanya dia akan berpisah dengan Ramadan, maka dia akan berpikir, apakah saya akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan? Jika tidak, maka saya harus bisa istilahnya beribadah dengan maksimal pada di bulan Ramadan kali ini, karena saya tidak tahu apakah di bulan Ramadan tahun depan saya akan bisa untuk melaksanakannya lagi, apakah saya masih hidup untuk bulan Ramadan selanjutnya di tahun depan. Jadi itulah tadi teman-teman, bagaimana Al-Quran sangatlah berpengaruh untuk hamba-hamba Allah, karena itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang belum bisa disempurnakan, dan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Jika ada tutur kata ataupun kesalahan dari saya, itu muncul dari saya sendiri. Tetapi jika ada benarnya, jika ada yang kurang baik, maka itu dari saya sendiri. Jika ada kesalahan perkataan, maka itu dari saya sendiri. Karena sesungguhnya manusia hanyalah hamba Allah yang bisa melakukan kebenaran, juga bisa melakukan kesalahan. Karena manusia tidak bisa melakukan kebenaran terus menerus, karena kesalahan itu pasti ada untuk manusia. Mungkin begitu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.